Aku hutang budi dengan Allah orang Katolik. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Alkisah, ada seseorang bernama Tony yang bukan Katolik, namun mengalami kasih Allah. Tony diterima di SMA Katolik favorit di Jakarta beberapa tahun silam. Uang pangkal dan uang sekolah sangat murah karena dia dari keluarga yang kurang mampu. Tony berjualan nasi bungkus untuk membayar uang sekolah. Pembelinya adalah teman-teman dan guru-gurunya. Kondisi Tony menggugah pihak sekolah untuk memberikan dispensasi pembayaran uang pangkal, boleh dicicil dalam 3 tahun. Tony mampu menunjukkan prestasi akademik dan non-akademiknya, serta mengharumkan nama sekolah lewat kejuaraan basket. Kini, Tony menjadi pengusaha yang cukup berhasil. Tony mengatakan, "Aku hutang budi dengan Allah orang Katolik, karena telah mengasihiku lewat SMA-ku. Berkat dan rejeki yang aku terima, sudah selayaknya aku bagikan kepada panti asuhan balita Katolik. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kebutuhan panti." Tony rutin melakukan kunjungan bersama anak-anaknya, dan namanya cukup dikenal anak-anak panti tersebut. Tony bahkan sempat berfoto bersama Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo ketika menghadiri acara ulang tahun panti itu. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mengetahui bahwa kasih Allah menjadi nyata dalam pemberian dan perutusan anaknya yang wafat di salib. Perutusan tersebut perlu ditanggapi dengan perbuatan yang mengakui Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang menyatakan kasih agar semua manusia diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang diberikan Yesus terwujud dalam perbuatan para pengikutnya dan dicerminkan dalam sikap mengasihi sesama yang lemah seperti Tony di masa lalu. Tony telah mengalami kasih Allah meskipun dia bukan Katolik. Sebenarnya banyak Tony lain yang tidak pernah mendengar Injil Yesus, namun karena perbuatan pengikutnya yang dengan tulus dan rela berbagi kasih, memberikan kebahagiaan dan motivasi pada orang-orang seperti Tony. Kita sebagai anggota gereja mempunyai kewajiban misioner
untuk mewartakan Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya. Maukah kita bekerja sama dengan gereja, membangun persaudaraan kasih dengan semua orang, dan melalui bimbingan Roh Kudus memberi kesaksian karya Kristus untuk menyelamatkan? Marilah berdoa. Ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu untuk menebus dosa dan menyelamatkan kami. Sebagai tanda syukur dan sukacita, kami akan berbagi kasih dan sukacita kepada semua orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.